Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai poster LCI kami yang berjudul Pengelolaan Geotermal, Langkah Efektif dalam Konservasi Energi Panas Bumi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Halo, nama saya Andika Karuniawan dengan NIM 1642421. Halo semua, perkenalkan, nama aku Hafiz Rabani Alfarizi dengan NIM 164242117. Saya Dava Rehan Safiera dengan NIM 164242118. Perkenalkan, nama saya Revi Vali Manuel dengan NIM 164242119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hamdani dengan NIM 164242220. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Nur Ramadi dengan NIM 164242221. Perkenalkan, nama saya Zainal Huwa dengan NIM 1642422. Saya Muhammad Fadil Rashid Darfiansyah dengan NIM 164242224. Dan berikut adalah pemaparan dari poster LCI kami. Energi panas bumi atau yang dikenal sebagai energi geotermal secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan termal yang berarti panas. Namun menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang energi panas bumi, sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya, yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik atau pemanfaatan langsung lainnya. Sebenarnya, energi geotermal sudah dikenal sejak zaman kuno untuk keperluan mandi atau pemanas ruangan. Namun, pada tahun 1827, seorang insinyur dari Prancis bernama François Jacques de Lardérel mengembangkan metode pemanfaatan uap bawah tanah guna mengolah boraks yang ada di Lardérelo. Selanjutnya, pada tahun 1904, Piero Ginori Conti menciptakan alat pembangkit listrik tenaga geotermal pertama di dunia. Alat ini menggunakan uap dari geotermal untuk menggerakkan generator listrik. Di Indonesia sendiri, eksplorasi geotermal pertama kali dilakukan pada tahun 1926 di lapangan Kamboja, Jawa Barat. Namun, baru pada tahun 1978, Indonesia memulai proyek Kamojang dengan kapasitas sekitar 250 kW. Hingga pada tahun 1983, Indonesia meluncurkan pembangkit listrik tenaga geotermal secara komersial, yaitu unit 1 Kamojang dengan kapasitas sebesar 30 MW. Pemerintah menargetkan pengembangan energi panas bumi di tahun 2020 sampai 2030 mencapai 8.007,7 MW. Energi panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan uap air yang telah dipanaskan oleh panas bumi. Uap air tersebut akan memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dan mengubahnya menjadi energi listrik. Panas bumi juga sering dimanfaatkan untuk perendaman air panas, pembuatan gula aren, budidaya jamur, pengeringan hasil pertanian, dan juga greenhouse heating. Di dunia saat ini terdapat 3 jenis power plant geotermal. Yang pertama, dry steam power plant, dan yang kedua, flash steam power plant, dan ketiga, binary cycle power plant. Untuk yang pertama, dry steam power plant. Dry steam power plant adalah sebuah power plant yang menggunakan fluida panas murni dari sumber reservoir geotermal untuk memutar sebuah turbin. Nah, yang kedua, flash steam power plant. Flash steam power plant adalah tipe power plant geotermal yang menggunakan sebuah fluida panas dalam bentuk cairan yang kemudian akan diinjeksikan ke dalam sebuah tangki steam yang berubah menjadi sebuah uap panas. Nah, uap panas inilah yang akan dialirkan ke dalam sebuah turbin untuk memutar generator listrik. Yang ketiga adalah binary cycle power plant. Berbeda dari kedua power plant sebelumnya, binary cycle power plant menggunakan sebuah fluida panas yang tidak langsung diinjeksikan untuk memutar sebuah turbin. Namun, fluida panas tersebut dialirkan ke dalam sebuah tangki untuk memanaskan sebuah zat yang disebut work fluid dalam heat exchanger.
Work fluid inilah yang kemudian akan berubah menjadi sebuah uap yang dialirkan untuk memutar sebuah turbin dan menghasilkan listrik. Pada PLTP tipe binary cycle, fluida geothermal panas atau brine digunakan untuk memanaskan fluida kerja atau working fluid di dalam heat exchanger tanpa pernah menyentuh turbin secara langsung. Fluida kerja ini kemudian berubah menjadi uap dan menggerakkan turbin untuk kemudian menghasilkan listrik. Pada cara kerja ini diterapkan prinsip Bernoulli. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan bahwa prinsip Bernoulli atau pengaplikasiannya diterapkan dalam power plant geothermal yang ada di dunia dalam tipe binary cycle. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa prinsip Bernoulli memiliki persamaan, yaitu P1 ditambah setengah rho 1 V1 kuadrat ditambah rho 1 G H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 V2 kuadrat ditambah rho 2 G H2. Nah, bagaimana sih kronologi mengenai tipe binary cycle ini? Pertama-tama, power plant yang ada di Indonesia mengeksploitasi terlebih dahulu fluida panas yang ada di dalam bumi untuk kemudian dialirkan menuju heat exchanger yang di dalamnya terdapat fluida kerja. Fluida kerja yang dipanaskan oleh fluida panas ini kemudian menjadi uap yang kemudian menggerakkan turbin untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Keterangan dari persamaan tersebut dalam pengaplikasian prinsip Bernoulli dalam tipe binary cycle ini ialah yang pertama, P1 ialah tekanan fluida 1 atau fluida panas yang diambil atau dieksploitasi untuk memanaskan fluida kerja yang dalam heat exchanger. Rho 1 ialah massa jenis dari fluida panas ini. V1 juga kecepatan dari fluida panas ini. H1 adalah ketinggian aliran dari fluida panas yang memanaskan fluida kerja. Untuk keterangan selanjutnya ialah P2, tekanan fluida kerja yang dipanaskan oleh fluida panas dalam heat exchanger. Rho 2 ialah massa jenis dari fluida kerja yang dipanaskan oleh fluida panas dalam heat exchanger. V2 adalah kecepatan dari fluida kerja ketika meninggalkan heat exchanger. Dan H2 ialah ketinggian aliran dari fluida kerja untuk menuju turbin untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Geothermal memiliki banyak manfaat positif, seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang mana dapat meningkatkan ekonomi di sekitar kawasan industri geothermal. Yang kedua, energi geothermal meningkatkan infrastruktur guna untuk memudahkan mobilisasi masyarakat sekitar ataupun pekerja di kawasan industri energi geothermal. Yang ketiga, energi geothermal sudah sejalan dengan net zero emission, yang mana energi geothermal sendiri menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Dan yang keempat, energi geothermal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya seperti kebutuhan listrik, sehingga dengan hal tersebut diharapkan kebutuhan listrik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di sekitar kawasan industri geothermal. Berbicara tentang potensi energi geothermal, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan potensi cadangan energi geothermal terbesar, sebesar 23.000 MW. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia yang berada di kawasan Cincin Ring of Fire. Namun, kenyataannya, negara kita masih hanya memanfaatkan 5% dari sumber daya yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan energi geothermal itu sendiri memiliki beberapa kekurangan yang ada di dalamnya. Kekurangan pertama yang bisa kita tinjau adalah dari segi regulasi dan juga tarif. Dari segi regulasi, pembukaan energi geothermal sering terkendala, terkhususnya jika dilakukan pembukaan pada kawasan hutan lindung. Sementara, mengenai tarif biaya energi geothermal listrik yang dihasilkan cenderung cukup mahal dibandingkan energi listrik yang dihasilkan dari sumber daya lain. Kemudian faktor yang kedua adalah dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh geothermal. Dampak sosial itu sendiri dapat terlihat jelas dari penolakan beberapa kalangan warga akibat pembukaan proyek geothermal. Sementara dampak sosial ini terjadi akibat proyek geothermal itu sendiri masih tetap menghasilkan dampak polusi udara, polusi tanah, polusi air, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian dampak lainnya yang bisa kita lihat adalah faktor mengenai tentang biaya pengembangan dan juga perawatan yang cukup relatif tinggi. Hal tersebut dikarenakan menurut data energi geothermal, setiap pembukaan satu sumur geothermal memerlukan dana sekitar 6-8 juta dolar. Hal tersebut mengakibatkan investor cenderung ragu untuk berinvestasi dalam industri geothermal. Kemudian
energi geotermal itu sendiri juga sering mengalami kendala akibat faktor seberapa dekat jarak sumur geotermal dengan permukaan bumi. Kemudian yang terakhir adalah dampak mengenai pengembangan yang lambat dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan energi geotermal mengalami kendala dari pengembangan baik itu sumber daya manusia maupun juga sumber daya lingkungan sekitar yang sering terkendala oleh faktor-faktor lain.